Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya ya. Di channel yang mengulas tentang realita kehidupan di sekitar dan sebuah bentuk opini masyarakat dan yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi alias doubler. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Maroke tanpa terkecuali. Semoga kita semua ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu rezekinya serta dilimpahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya ditemani oleh suara rintik hujan ya. Ya, di cuaca penghujan ini ya, itu tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya, jaga pola makan ya, jaga pola tidur ya. Dan saya juga membuat secangkir jahe hangat ya. Ya, sesuai judul thumbnail ya. Tidak dipungkiri ya, untuk negara Cina ya itu banyak ya produk-produk Cina yang diperjualbelikan ke negara-negara lain ya. Contohnya produk elektronik ya yang dijual oleh negara Cina ya itu sudah masuk ke beberapa negara-negara lain ya. Mungkin juga terbanyak ada di wilayah negara Asia ya. Contohnya Indonesia ya ya. Iya kan? Ya seperti halnya ya produk yang diproduksi oleh Cina itu yaitu handphone ya. Itu sudah masuk banyak ya di Indonesia itu dengan berbagai merek ya. Itu dengan harga yang bisa dikatakan murah ya. Ya tapi tidak kalah ya fitur-fiturnya itu dengan merek-merek produk lain ya, produk-produk negara lain. Maka dari itu ya untuk negara Asia itu adalah market terbesar dari Cina ya. Ya di samping handphone ya itu kali ini kita membahas sebuah barang elektronik yang dijual oleh negara Cina ya itu yang ada indikasi itu sangat membahayakan ya. Dalam artian membahayakan itu kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina itu mampu mencuri ya data informasi yang terekam dalam kamera CCTV tersebut. Ya di Amerika Serikat ya itu melarang impor peralatan pengawasan yang dibuat oleh Hikvision
dan Dahua. Kenapa ya? Karena dianggap menimbulkan resiko keamanan nasional ya yang tidak dapat diterima oleh Amerika gitu ya. Maka di bulan November tahun yang lalu ya, itu pihak Amerika Serikat itu melarang impor barang tersebut. Di Inggris ya, itu sekelompok ya, ada 67 anggota parlemen dan para pemimpin negara gitu ya. Itu mendesak pemerintah itu untuk tidak menggunakan kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina ya. Kenapa? Karena ya menurut laporan ya, di Inggris itu peralatan yang mereka gunakan itu ya memang digunakan untuk memata-matai ya itu orang Uiguar ya yang ada di Xinjiang. Jadi menurut laporan yang ada di Inggris gitu ya, itu kamera CCTV tersebut itu memang ya fungsinya untuk memata-matai orang Uiguar yang ada di Xinjiang. Maka dari itu di Australia ya itu juga mencopot semua ya untuk perangkat kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina ya. Semua dicopot semua ya di Australia sana. Apa buktinya gitu ya? Kalau kamera CCTV tersebut itu untuk memata-matai orang Uiguar yang ada di Xinjiang ya. Itu ada ya. Buktinya kamera Hikvision itu berhasil merekam mantan sekretaris kesehatan yaitu Matt Hancock ya, yang merekam itu mencium seorang ajudan, yang ajudan tersebut yang telah melanggar regulasi COVID ya pada Juni 2021 hingga berujung pengunduran dirinya gitu ya. Jadi menurut laporan dari Inggris itu ya, itu memang kamera CCTV tersebut ya, itu memang sifatnya untuk memata-matai dan mampu ya mencuri data informasi. Semua data informasi bisa dicuri melalui rekaman kamera CCTV tersebut. Maka dari itu di Australia itu kamera CCTV tersebut itu langsung dicopot ya, dicopot semua, dan data-data yang ada di kamera CCTV itu langsung dihapus ya. Begitu juga di Inggris ya, di Inggris malah lebih dulu sudah mencopot semua perangkat CCTV yang dibeli dari Cina ya. Dan sudah seharusnya di negara Indonesia ini juga harusnya ya untuk keamanan negara kita ya, itu juga harusnya juga tidak menggunakan kamera CCTV tersebut ya. Ya enggak? Karena di Lantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, itu menerapkan sistem tilang elektronik ya di ruas jalan protokol itu menggunakan
CCTV, kamera CCTV yang dibeli dari Cina, ya. Ya memang ya, untuk kamera CCTV tersebut itu sangat membantu dalam bekerja ya, karena kamera CCTV tersebut ya itu mampu merekam itu sejauh 10 meter, dan canggihnya dari kamera tersebut, CCTV tersebut ya, itu dapat menampilkan data sang pengendara tersebut ya, mampu merekam dan langsung keluar data dari pemilik kendaraan tersebut ya, datanya langsung keluar. Dan kamera CCTV tersebut ya itu mampu merekam di kegelapan ya, dan beroperasi 24 jam. Ya memang ya cukup ya lumayan canggih ya. Tapi ya itu tadi, menurut yang dilansir oleh Amerika Serikat ya, itu kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina itu dibuat oleh Hikvision dan Dahua ya. Dan menurut laporan yang di Inggris itu memang kamera CCTV tersebut itu peralatan mereka itu digunakan untuk memata-matai orang Uiguar yang ada di Xinjiang ya. Setelah mendapat laporan tersebut, maka Australia juga langsung mencopot ya semua kamera CCTV yang sebelumnya dibeli dari negara Cina. Jadi demi keamanan negara mereka masing-masing ya. Jadi mereka juga tidak ingin ya data informasi wilayah mereka semua itu dicuri oleh negara Cina. Harusnya negara kita Indonesia juga harus menerapkan hal yang sama ya. Itu juga demi keamanan negara kita sendiri ya. Kenapa saya mengulas tentang hal ini gitu ya? Ya karena saya selaku warga negara Indonesia ya, dan kita semua ya sebagai warga negara Indonesia juga pastinya ya menginginkan negara kita itu negara yang aman ya. Jadi negara yang aman dari pencurian data informasi oleh negara lain ya. Bukan nggak mungkin ya di negara kita di Indonesia itu kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina itu banyak yang masuk ke negara kita dan sudah digunakan ya, dipergunakan di instansi-instansi kantor ya, dan mungkin rumah sakit gitu ya, perusahaan-perusahaan ya, dan mungkin instansi pemerintah negara gitu ya, di kantor instansi negara. Jadi angka bahayanya juga ya apabila negara kita juga tidak menerapkan dan mengikuti langkah negara-negara seperti Australia ya, Inggris, Amerika gitu ya, yang dimana mereka tidak menggunakan lagi ya dan mencopot semua perangkat-perangkat kamera CCTV yang dibeli dari negara Cina ya.
ya ini juga demi kebaikan dan demi keamanan negara kita sendiri gitu ya. Ya apabila ya kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina itu tersebar ke seluruh negara ya, bukan tidak mungkin ya untuk negara Cina itu dapat mengetahui ya seluruh semua ya wilayah-wilayah di negara-negara yang memasang produk kamera CCTV tersebut ya. Dia mampu memantau negara-negara lain ya, termasuk negara Indonesia. Mereka mampu ya, karena dengan apa yang direkam oleh kamera CCTV tersebut, itu informasi tersebut juga bisa diterima oleh negara Cina gitu ya. Jadi ya semoga saja ya Menteri Keamanan dan Pertahanan kita ya Republik Indonesia itu segera ya, Bapak Prabowo ya, semoga juga sigap ya menerapkan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara seperti Australia ya, Inggris, Amerika itu ya, yang tidak menggunakan lagi ya produk kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina ya. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia itu tetap punya hak ya, punya hak untuk ikut serta ya dalam melindungi ya keamanan negara kita. Iya enggak? Iya kan? Karena ini mencakup anak cucu kita ke depannya ya. Generasi anak cucu kita ke depannya. Jadi untuk kebaikan dan keamanan ya negara kita Republik Indonesia itu ya, agar tidak dicuri data informasinya ya, data informasi wilayah-wilayah yang terpasang kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina itu ya, itu tidak dicuri ya data-datanya oleh pihak negara Cina. Ya ini bukan hal yang sepele juga ya. Ini sebenarnya bukan hal yang sepele ya. Ini penting dan sangat sangat sentral ya. Jadi semoga saja ya Bapak Menteri Pertahanan Keamanan ya, itu Bapak Prabowo itu semoga dengan segera menyikapi ya dengan kamera CCTV yang dijual oleh negara Cina yang masuk ke negara kita, negara Indonesia gitu ya. Ya memang bukan tidak dipungkiri ya, Cina itu ya mereka bisa menjual barang elektronik ya itu dengan harga murah dan dengan sistem operasionalnya itu juga bisa dikatakan canggih ya. Menjadikan produk-produk yang dijual oleh negara Cina itu
membuat daya tarik pembeli ya negara di beberapa negara ya, khususnya mungkin di wilayah negara Asia gitu ya. Ya semoga saja generasi muda kita Indonesia itu gitu ya, itu juga bisa ya mampu membuat ya, memproduksi barang-barang elektronik ya yang dibuat oleh generasi muda kita ke depannya ya. Dan produk yang akan kita hasilkan ya, yang itu juga bisa diperdagangkan ya di seluruh negara ya, di negara lain gitu ya. Ya harusnya kita juga bisa kok ya memproduksi sebuah handphone sendiri gitu ya, dan membuat kebutuhan elektronik yang lain gitu ya, dan bisa diperdagangkan ke beberapa negara lain juga gitu ya, dan membuat negara Indonesia kita ini juga mampu bersaing ya, memproduksi sebuah barang ya, dan membuat negara kita itu menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi dari saat ini. Ya harapan kita ya generasi muda saat ini gitu ya. Ya sudah saatnya juga ya untuk pemerintah juga menyediakan ya sebuah wadah tempat ya untuk para generasi-generasi muda kita Indonesia gitu ya, yang mungkin uh, mengambil jurusan elektronik gitu ya, itu bisa memproduksi peralatan elektronik ya, yang bisa dipergunakan dan bisa diperdagangkan di negara lain juga. Ya kalau bukan sekarang mau kapan lagi ya, ya enggak. Ya mungkin sementara cukup sekian dulu ya video dari saya, lain kali kita sambung lagi. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.